Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri, masih di channel Khairul IMT. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti video ini dengan lebih lancar. Teman-teman semuanya, kemarin kita sudah selesai pada tahap mengenal apa itu MySQL, apa itu sistem basis data, apa itu Relation Database Management System. Untuk tipe-tipe data yang ada di MySQL kita akan bahas sambil berjalan untuk mempelajari query nanti. Jadi waktu kita membuat tabel, kita akan definisikan, kita akan coba jelaskan tipe-tipe data yang ada di MySQL. Namun pada dasarnya pada sebuah database itu cuman mengenal dua buah jenis data. Yang pertama ada data string yang sifatnya itu huruf dan nggak bisa diaritmatikakan. Kemudian juga ada tipe data number, mana tipe data ini bisa kita aritmatikakan. Nah, nanti untuk tipe string itu banyak serinya, dimulai ada varchar, char, text, long text. Nah, kemudian untuk number juga nanti banyak, ada float, ada decimal, ada integer, ada double, ada big integer, ada big double, dan masih banyak lagi. Nanti kita bahas yang paling sering digunakan saja. Nah, pada video kali ini sebelum kita praktek, tentu kita nggak bisa melupakan tahap instalasi ini, karena bagaimana caranya kita akan praktek kalau softwarenya aja atau MySQL-nya aja itu tidak ada di dalam komputer kita. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya proses instalasi MySQL di komputer kita. Oke, kita mulai saja tutorialnya. Nah, yang pertama, teman-teman harus pastikan koneksi internet ke komputer teman-teman itu lancar. Nah, yang kedua, silakan buka browser, kemudian ketikkan download MySQL. Nah, kalau udah tampil seperti ini, kita ambil saja yang paling atas ini. Kita scroll ke bawah, kemudian kita ambil yang MySQL Community GPL Download, karena sesuai dengan pembahasan kita yang kemarin, yang free itu yang di bawah lisensi GPL atau General Public License. Nah, kita klik ini. Nah, setelah itu diambil yang MySQL Installer for Windows, karena kita akan gunakan untuk Windows. Nah, kalau udah tampilan seperti ini yang terselect adalah yang versi terbaru, yaitu MySQL 8.0.31. Nah, kita mau pakai yang versi 5 saja. Kita pergi ke Archive. Nah, kemudian kita pilih di sini. Nah, kita pakai yang 5, itu yang 5 terakhir saja, yaitu 5739. Nah, Microsoft Windows. Selanjutnya kita akan installer. Kita ambil yang di bawah sini, kita download saja. Kalau proses download sudah selesai, dia akan tampil aplikasi seperti ini. Sekarang kita akan install aplikasi ini, kita double klik. Nah, nanti akan keluar sebuah jendela konfirmasi, itu mungkin tidak terekam di layar, itu diklik yes saja. Kemudian dia akan memulai proses instalasi. Nah, setelah itu akan muncul lagi jendela konfirmasi, yaitu MySQL Installer Launcher, itu di yes kan saja. Nah, dia akan memulai proses instalasi sehingga nanti akan tampil jendela seperti ini. Nah, di sini disediakan banyak jenis instalan, mulai dari developer, server only, client only, full atau custom. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa developer default itu akan diinstalkan MySQL Server, Shell, Router, kemudian Workbench, MySQL for Visual Studio, kemudian ada konektor. Nah, ini di server only juga dijelaskan apa yang kita dapatkan setelah menginstal kalau yang server only. Client only juga begitu. Full ini akan diinstalkan semua. Kemudian ada custom. Nah, kita di sini akan gunakan developer default, karena asumsinya di sini kita belajar database, karena kita akan menjadi seorang developer. Kemudian kita klik ini, setelah itu kita klik next. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ini produk
yang harus diinstal ketika kita menginstal MySQL Server 5739. Hanya saja nanti ada beberapa yang tidak terinstal sukses karena sebelum menginstal hal ini itu ada pre-requirement-nya. Nah, ini misalnya MySQL Visual Studio 1210 itu kita harus punya setidaknya Visual Studio versi yang 2015. Kemudian ada Python. Nah, ini untuk yang nomor 2 itu butuh terinstall dulu Python 64 bit. Jadi untuk itu kita langsung saja kita klik execute. Maka nanti dia akan memulai proses instalasi. Nah, sebelum instalasi selesai, itu akan menampilkan konfirmasi apakah kita ingin mendownload dan menginstal Visual C++ 2015 sampai 2019. Ini kita install saja, kalau tidak MySQL-nya nggak bisa jalan, jadi kita centang dulu ini, kemudian install. Kalau udah, silakan klik close, maka proses instalasi akan dilanjutkan. Nah, kalau sudah selesai seperti ini dapat kita lihat ada install done, kecuali dua yang kita sebutkan tadi yang butuh pre-required. Nah, ini ada Microsoft Visual Studio, MySQL untuk Visual Studio, karena dia butuh Visual Studio versi 15, kemudian juga konektor Python, karena dia butuh Python 64 bit, minimal yang 3.7. Nah, kalau sudah begini, silakan klik next. Nah, ini dia akan bilang bahwa ada beberapa produk yang tidak terinstall. Nah, apakah Anda yakin mau melanjutkan? Karena yang terinstall tadi sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan, karena itu untuk developer Python sama developer Visual Studio, jadi kita klik aja yes. Nah, nanti akan tampilan seperti ini, kemudian kita klik execute lagi. Jika proses instalasi sudah selesai, ini sudah hijau semua, atau mungkin masih ada satu yang merah, nggak apa-apa, karena konektor kita sebenarnya tidak butuh, cuman harus disertakan, ya kita sertakan aja. Yang kita butuhkan sebenarnya cuman ODBC. Nah, kalau udah, kalau teman-teman mau lihat apa saja sih package yang diinstalkan oleh MySQL ini, teman-teman bisa klik di show detail ini. Nah, ini dijelaskan semua apa aja yang diinstal di dalam komputer teman-teman. Tapi nggak perlu lah ya, kita percayakan aja. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita masuk ke tahap product configuration. Jadi kita harus konfigurasi dulu MySQL yang kita instalkan itu. Nah, di sini ada konfigurasi server. Nah, ini saja yang akan kita konfigurasi. Yang router ini kita tinggal finish saja nanti, karena kita nggak perlu setting. Nah, kalau udah, kita klik next. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa konfigurasi tipe kita itu adalah development komputer. Nah, kalau mau ganti ke server komputer boleh juga, karena kalau teman-teman mau install di server silakan ganti di sini. Nah, kalau install dua-duanya atau dedicated itu bisa juga, tapi kita pilih saja development komputer. Kemudian di sini dijelaskan bahwa port yang akan digunakan adalah 3306. Kemudian di sini ada show advanced and logging option, ini kita centang. Kalau udah, kita klik next. Nah, di sini kita akan bikin password untuk root. Di sini dijelaskan bahwa password ini sifatnya wajib dan minimal 6 karakter. Jadi kita buat saja. Hal ini nggak boleh lupa karena ini password root. Kalau seandainya lupa, teman-teman nggak bisa melakukan backup database, nggak bisa juga mengakses database di hari berikutnya. Jadi harap diingat, kalau bisa ini buat password yang simpel saja. Jadi saya bikin nama, kemudian ulangi lagi password itu, sehingga nanti akan didetect bahwa password kita itu kekuatannya lemah. Nggak apa-apa, karena ini cuman kita jalankan di lokal. Kalau dijalankan di server, harap ini statusnya harus strong, karena untuk keamanan. Nah, kalau udah,
Sebenarnya di sini kita juga bisa buat akun baru dengan klik add user. Nah, di sini dijelaskan kita harus menginput username. Nah, apa nama dari user kita? Kemudian kita pilih hostnya. Nah, di sini ada localhost. Kalau localhost ini cuman bisa diakses juga dari localhost yang lain. Nah, kalau persen ini atau allhost ini bisa diakses oleh host siapa saja, termasuk host yang sifatnya IP address. Kemudian di sini juga kita buat dia itu rule-nya atau hak aksesnya itu apa. Di sini ada sebagai admin, bisa juga sebagai backup admin. Nah, jadi teman-teman silakan bikin satu lagi untuk backup seandainya password root tadi kelupaan. Nah, di sini sudah dijelaskan semua, tapi pada video kali ini kita nggak buat, jadi kita cancel saja. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita klik next. Nah, di sini dijelaskan bahwa service name-nya adalah MySQL 57. Kemudian kita akan menjalankan service itu standar aja, nggak apa-apa. Kemudian kita klik next. Nah, di sini dijelaskan logging option, yaitu di mana log yang akan disimpan seandainya ada error. Nah, misalnya ada error di program kita bisa lihat errornya apa, itu di log. Jadi ini bisa diganti lokasi penyimpanannya di mana. Cuman untuk kali ini saya gunakan ini saja, nggak apa-apa. Kemudian slow query log juga ditampilkan, dicatat gitu. Kemudian binary log itu juga dicatat. Intinya, logging ini sifatnya adalah mencatat semua aktivitas yang terjadi di database. Nah, kalau udah, sekarang kita klik next. Nah, ini dibuatnya server ID adalah 1, nggak apa-apa, biarkan aja. Kemudian kita tabel name cache ini, jadi kita buat bahwa tabel name cache itu huruf kecil semua, ya. Nah, kemudian kita klik next. Nah, di sini ada proses konfigurasi. Kalau udah tampilan seperti ini, silakan klik execute. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita klik finish. Nah, di sini ada lagi konfigurasi router. Kita klik next. Nah, ini nggak perlu kita apa-apain. Kita klik finish saja. Kemudian ada sample dan example. Kita klik next. Kemudian kita juga harus masukkan password yang tadi. Nah, ini gunanya adalah kita mau ngecek nih instalasi kita sukses apa enggak. Kalau nggak sukses, dia nggak akan hijau. Kita klik cek. Nah, kalau hijau berarti koneksi kita sukses, proses instalasi kita juga sukses. Sekarang kita klik next. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita klik execute. Nah, kalau udah successful, sekarang kita klik finish. Sesudah itu, sekarang kita klik next. Nah, ini adalah jendela konfirmasi sebelum kita menyelesaikan proses instalasi kita. Nah, ini adalah yang tercentak ini, Start MySQL Workbench after setup. Jadi, setelah kita instalasi ini, maka Workbench dari MySQL itu akan jalan. Kemudian, kita juga MySQL shell akan jalan setelah kita menyelesaikan proses instalasi ini. Nah, kalau sudah begini, sekarang kita klik finish. Nah, maka shell dari MySQL kita jalan seperti yang sudah kita konfirmasi tadi. Kemudian Workbench juga jalan. Proses instalasi kita sudah selesai. Kita lihat Workbench ini. Caranya adalah kita besarkan aja. Kemudian kita klik yang ini. Kita klik. Kemudian kita masukkan password yang tadi lagi. Nah, kemudian ini bisa save password biar tidak masuk-masukkan lagi, tapi bagusnya tidak dicentang biar kita tetap hafal. Sesudah itu, silakan klik OK. Nah, maka dengan begitu, Workbench atau halaman untuk belajar MySQL kita itu sudah selesai, sudah bisa kita pakai. Mungkin nanti kita akan gunakan ini, karena ini sudah pre-install, nggak perlu lagi kita install software biasa. Sebenarnya, selain MySQL Workbench, itu banyak GUI atau UI, user interface, untuk bisa menjalankan MySQL ini. Di antaranya adalah MySQL command line, itu yang ini, yang shell kita yang tadi. Kemudian juga ada MySQL Workbench, seperti yang ini. Kemudian juga ada SQL Log, kemudian ada PHP,
My Admin. Jadi banyak sekali pilihannya, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Nah, untuk video kita selanjutnya kita akan gunakan MySQL Workbench ini ya, karena dia udah pre-install, kita nggak perlu install lagi. Ini kita buat, kita akan lihat database aja, apa aja yang ada di dalam MySQL kita sekarang. Nah, titik koma, kemudian kita jalankan dengan cara klik gambar petir ini. Nah, jadi di sini kita punya ada database, information schema, MySQL, performance schema, Shakila, SCS, dan Word. Nah, itulah database kita untuk proses pertama kali instalasi. Jadi teman-teman, sekian saja video instalasi kita kali ini. Besok kita akan belajar query, bagaimana caranya membuat database, edit nama database, buat tabel, dan segala macamnya. So, pastikan teman-teman sudah menghidupkan loncengnya agar informasi nanti dapat tersampaikan ke telepon atau smartphone teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.